Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, beredar kabar pemerintah berencana menghapus Pertalite di tahun 2024 ini dan akan digantikan dengan BBM jenis baru. Hal itu sejalan dengan program Langit Biru tahap kedua, di mana Pertalite akan dihapus dan penggantinya minyak bensin baru yang harganya lebih mahal Rp3.900 per liternya. Namun, harga yang lebih mahal tersebut belum termasuk subsidi dari pemerintah yang mungkin katanya bisa lebih murah. Ini sebagaimana yang dikabarkan oleh tribunpontianak.co.id pada hari Jumat 22 Maret 2024. Adapun BBM Pertalite sendiri saat ini masih dijual bebas di SPBU Pertamina di seluruh Indonesia. Harga jual Pertalite Rp10.000 per liternya, dan jika nanti digantikan bensin baru, harganya menjadi lebih mahal. Saudara, sekali lagi, kami menyambut baik tentunya dengan adanya peningkatan pemakaian bahan bakar minyak yang berkualitas kadar oktan di atas 90. Karena dengan kadar oktan di atas 90, dampak buruk penggunaan BBM beroktan atau RON rendah, mulai dari pencemaran udara hingga gangguan kesehatan bisa dikurangi. Namun, rencana penghapusan BBM jenis Pertalite akan memberatkan secara ekonomi jika menggunakan jenis yang lebih mahal. Dan patut diduga rencana itu lebih dipengaruhi oleh motif ekonomi yang dibungkus dengan alasan lingkungan. Dan rencana itu sebagai upaya ekonomi untuk melakukan penghematan akibat pembengkakan APBN. Rencana tersebut jelas berpotensi menyebabkan inflasi yang tinggi di masyarakat. Jangan sampai rencana untuk penghapusan Pertalite justru di tengah-tengah jeritan masyarakat dari berbagai lapisan yang tengah menderita akibat himpitan ekonomi dan beban hidup yang semakin berat. Sebab akibat beratnya himpitan ekonomi tidak jarang bagi yang tipis iman, mereka bisa frustasi, berpotensi melakukan tindak kriminal, hingga bahkan diakhiri dengan aksi bunuh diri akan bisa menjadi pilihan. Ini sudah banyak terjadi dan diekspos oleh banyak media sebelumnya. Jika kita cermati, kebijakan untuk menaikkan harga BBM sesungguhnya terkait dengan rencana lama pemerintah untuk mengurangi secara bertahap, bahkan menghapus sama sekali subsidi di bidang energi. Artinya patut diduga kenaikan harga BBM di pasar internasional hanyalah faktor kebetulan saja yang kemudian dijadikan momentum oleh pemerintah. Pasalnya, penghapusan subsidi adalah konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Dan kita juga perlu mencatat bahwa kenaikan harga minyak dunia di pasar internasional itu juga disebabkan oleh penerapan sistem kapitalisme. Salah satunya adalah apa yang disebut dengan future trading. Lain waktu kita bahas. Selain itu, yang tak kalah besar dampak buruknya bagi masyarakat adalah kebijakan pemerintah untuk melakukan liberalisasi ekonomi, khususnya di sektor energi. Liberalisasi sektor energi tidak hanya di sektor hulu, eksplorasi, tetapi juga di sektor hilir, distribusi dan pemasaran. Lewat Undang-Undang Migas berpeluang membuka kesempatan bagi perusahaan swasta lain untuk ikut berkompetisi dalam distribusi dan pemasaran migas. Dengan alasan supaya kompetitif dalam distribusi dan pemasaran, agar bisa adil katanya, subsidi BBM berpotensi akan dicabut. Sebab jika masih ada minyak bersubsidi di pasaran, pemain asing enggan masuk ke pasar hilir migas. Sepintas ide ini cukup menarik, namun ancaman di balik itu sungguh sangat mengerikan. Saat ini yang paling siap untuk berkompetisi adalah perusahaan-perusahaan multinasional. Karena mereka yang paling siap, maka merekalah yang akan merebut pangsa pasar distribusi dan pemasaran migas di Indonesia. Karena itu, jelas diperlukan keberanian pemerintah dan rakyat Indonesia untuk keluar dari jeratan kapitalisme global ini, untuk kemudian segera memberlakukan sistem yang baik yang tidak lain bersumber dari Sang Pencipta, Allah yang Maha Tahu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.